السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih perintah Allah yang wajib diucapkan oleh Nabi SAW. Ini masih pembahasan siapa beliau. Adakah sedikit dari sifat-sifat ketuhanan pada diri beliau sebagaimana sangkaan sebagian orang-orang tarekat sufiyah? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, al-basharu laysa kal-bashar. Bahwa Rasulullah itu katanya manusia, tapi tidak seperti manusia. Jelas ini bertentangan dengan akhir surat Al-Kahfi. Kul innama ana bashar. Innama harful hasar. Aku ini cuman bashar, cuman manusia. Bagaimana ada seorang muslim mengatakan bahwa beliau al-basharu laisa kal-bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ketika berjalan di bawah panas terik matahari, beliau tidak ada bayangannya, karena beliau itu cahaya, nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Maka bayangan badan beliau yang terkena sinar matahari itu nggak ada bayangannya, orang beliau sendiri bersinar. Ini luar biasa, kejahilan yang luar biasa. Sementara riwayat sahih menyatakan Aisyah malam-malam pernah kehilangan beliau. Pas giliran beliau di rumah Aisyah, Aisyah meraba-raba, berarti tidak melihat beliau, ya kan? Katanya bersinar, ya kan? Kok nggak kelihatan? Dahsyat kejahilan sebagian tarekat sufiyah. Nah, apa perintah Allah yang wajib beliau ucapkan? La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah aku punya. Siapa pengen ini? Nih. Siapa pengen ini? Nih. Seolah Nabi nyimpen. Ya. Ada yang bisa beliau lakukan ketika bertemu Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah lapar? Nggak ada. Nggak ada yang bisa beliau lakukan. Oh, lapar kan, bahkan beliau sendiri, ya kan? Beliau sendiri yang juga lapar. Ada yang bisa beliau lakukan? Nggak ada. Kalau beliau sakti, oh lapar, sini duduk di hadapanku, merem, kenyang kan? Nah, begitu. Kalau beliau sakti, beliau tidak sakti. Beliau ada mukjizat, beberapa mukjizat itu cuman pemberian Allah.
bukan kesaktian beliau. Ya. Justru beliau bertemu Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah sama-sama dalam keadaan lapar. Bertamu. Beliau Abu Bakar yakin orang yang bertamu akan dimuliakan. Bertamu di rumah seorang Ansar. Ya. Lalu disembelihkan kambing, sambil nunggu kambingnya matang disuruh makan kurma muda. Ya. Baru bisa makan. Yang di akhir pertemuan itu setelah makan beliau bersumpah. Apa? Kita tadi keluar rumah dalam keadaan lapar, sekarang kita kenyang, nikmat makanannya. Demi Allah, ini semua akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti akan ditanya. Di kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Apa yang akan terjadi nanti, besok, lusa, gaib. Apa yang ada di belakang beliau, beliau nggak tahu. Beliau tidak tahu. Kecuali ketika beliau sedang sholat. Ada dalil. Aku melihat kalian dari punggungku. Ini salah satu mukjizat. Maunya beliau? Jelas tidak. Maunya Allah. Ya. Jadi beliau tahu ada barisan yang kurang rapat. Ya. Termasuk beliau tahu ada salah satu makmum yang lari-lari mengejar jamaah. Ketika Rasul dan para sahabat sudah ruku', khawatir tertinggal, maka dia lari mengejar ruku' itu. Sebab kalau sudah i'tidal, udah telah, udah nggak dapat satu rakaat. Kalau masih ruku' masih dapat. Ya, ini pendapat yang rajih. Adapun pendapat kalau nggak sempat baca Al-Fatihah nggak dapat satu rakaat, ini lemah sekali. Sangat lemah pendapat ini. Ya. Abu Bakar. Beliau tahu. Ya. Maka beliau langsung mengatakan, zadaqallahu khirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dalam kebaikan, tapi jangan diulang lagi. Mengejar jamaah dengan lari-lari, jangan diulang lagi, nggak boleh, haram. Berapa banyak kejadian-kejadian yang beliau alami yang menunjukkan beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Misal ada orang tahu nih, kalau saya naik kuda ini pasti saya akan jatuh. Orang belasan orang, puluhan orang dari pagi asal naik kuda itu jatuh. Ya, kira-kira antum mau nggak naikin? Sementara antum belum pernah naik kuda, misalnya. Kalau antum pintar waras, tentu tidak mau. Ya, orang yang pintar-pintar saja jatuh tuh saking binalnya misalnya. Nah, apakah Rasulullah tahu ketika beliau dan istrinya Sofiyah akhirnya terjungkal dari kuda atau unta, ya? Kalau beliau tahu, tentu beliau tidak mau. Beliau kan tidak bodoh, beliau waras, ya. Masa udah tahu mau jatuh naik juga.
Ini hal yang sepele saja, beliau tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Bagaimana hari ini ada orang yang tahu setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Batin. Wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Ya. Kalau malaikat kan nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak pengen nikah, itulah malaikat. Nggak tidur, istirahat. Nabi bukan malaikat. Beliau makan, beliau minum, beliau nikah, beliau capek, istirahat, tidur, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Cuma itu. Ada lebihnya? Enggak. Dan itu sebuah keutamaan besar, mengikuti apa yang diwahyukan. Seandainya kita mengikuti wahyu persis seperti Nabi mengikuti wahyu, ya insya Allah sejajar kita dengan beliau. Kan nggak sanggup kita, nggak sanggup ya. Berapa banyak kita ingin mengikuti wahyu, nggak taunya salah, ya kan? Nggak taunya salah. Padahal maksudnya mau mengikuti wahyu. Ya jangankan kita, para sahabat salah. Sahabat ya, dijamin ridho, dijamin surga, dijamin ampun. Pengen mengikuti wahyu, salah. Adi bin Hatim Adi bin Hatim ingin mengikuti wahyu tentang benang putih dan benang hitam. Ingin taat terhadap wahyu itu. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian mana, ini maksudnya sahur ya. Makanlah, minumlah, sahur. Sampai kapan? Sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Adi bin Hatim ingin mengamalkan wahyu ini, taat kepada wahyu ini. Jadi dia makan, minum, sahur, di depannya ada bantal. Di dekatnya dikasih bantal, di atas bantal itu dikasih benang hitam dan benang putih. Ini nggak ada lampu ya. Makan, minum, makan, minum. Sebentar-bentar lihat situ, oh belum kelihatan, ya kan? Mana putih, mana hitam belum kelihatan, tanpa lampu ya. Terus udah kelihatan mana hitam, mana putih, baru berhenti. Jam berapa itu kira-kira kalau kita ya? Bisa 5:30 itu ya. Kalau di kita bisa 5:30, bisa 6 kurang dikit, ya kan? Ternyata salah. Apalagi kita. Untung zaman wahyu, untung Nabi masih hidup. Nabi terangkan bukan itu maksudnya, sambil mengatakan kalau begitu bantalmu itu besar sekali. Karena yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah fajar, minal fajri. Minal fajri. Akhirnya turun ayat minal fajri. Yang dimaksud adalah fajar. Ya, fajar kan bergaris gitu ya. Bergaris lalu menyebar. Ya kelihatan mana yang putih, mana yang hitam. Bahasa Allah, bahasa Al-Quran, hingga jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam. Yang dimaksud fajar. Ya, salah. Coba kalau beliau sudah wafat, nggak ada wahyu yang membetulkan. Ya seperti hari ini. Setahun 2 tahun beliau wafat, masih ada Abu Bakar, Umar. Ya mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun beliau wafat, masih ada Utsman, Ali, para sahabat yang lain. Ini nggak dengar, ini dengar. Ini nggak tahu, ini tahu. Ini nggak lihat Nabi berbuat seperti itu, ini lihat.
Ya. Jadi saling menguatkan, saling mengisi. Nah, ketika para sahabat habis, ya masih lumayan ada tabi'in, murid-murid sahabat. Terus sampai zaman kita sekarang ini sudah tidak ada patokan lagi kecuali Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Ini yang Al-An'am. Kemudian Al-Jin. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Muhammad katakan bahwa sungguh aku tidak menguasai mudarat dan manfaat kepada kalian. Ya. Beliau ingin suku Ri'lin, suku Zakwan diazab, dikutuk. Nggak bisa. Malah doanya ditolak oleh Allah, malah dilarang. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu Muhammad. Mengutuk, melaknat bukan urusanmu. Nyebut nama ya. Ada Ri'lin, ada Zakwan, ada kalau sekarang misalnya Jepang misalnya, Amerika misalnya, atau si A, si B, si C, nggak boleh. Yang boleh umum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Nah, ini boleh. Ya Allah, binasakan, hancurkan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu. Boleh. Mengutuk orang per orang tidak boleh. Nabi waktu itu kan menyebut nama. Itu yang dilarang. Maka jangan salah faham. Setelah turun ayat dalam surah Ali Imran itu, maka tidak boleh lagi kunut nazilah. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Saya kira ini bukan ulama ya. Pendapat yang batil. Masih boleh. Kunut nazilah itu mendoakan buruk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, boleh. Tapi jangan nyebut nama. Jangan nyebut nama. Nama orang, nama suku. Termasuk manfaat, termasuk petunjuk. Tidak sanggup. Kalau beliau sanggup, pasti Abu Thalib sudah dapat hidayah. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya semuanya lah. Nggak mungkin beliau pilih-pilih. Ini aja lah, yang itu nggak usah tuh, nggak mungkin. Pasti yang beliau tahu, yang beliau kenal, bahkan semua manusia. Karena tidak ada iri, dengki, dendam pada diri Nabi SAW. Beliau dipenuhi dengan kasih sayang, hatta terhadap Abu Jahal, Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak berikan wewenang sedikit pun kepada Nabi SAW dalam hal ini. Dengan bahasa lain, beliau tidak memiliki hidayatul taufiq. Beliau hanya memiliki hidayatul bayan. Itu doang. Mau sholat yang benar, ini caranya begini nih, contoh aku, begitu. Mau selamat dari neraka, begini caranya nih, gitu. Mau masuk surga, caranya begini. Mau manasik haji yang benar, caranya begini. Cuman memberikan cara, ilmu. Bukan merubah ahli maksiat menjadi ahli taat. Merubah orang kafir jadi mukmin, nggak bisa beliau. Tidak bisa. Qul inni la yujirani minallahi ahad.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari Allah satupun. Tidak ada yang bisa. Nabi aja ngomong begitu. Nabi aja yakin sekali nggak ada yang bisa menolongku dari Allah. Banyak dari kita seolah seolah ada gitu. Walaupun mungkin nggak ngomong seperti itu, insya Allah nggak lah. Ada yang bisa menolong aku dari Allah, ada, nggak ngomong seperti itu. Tapi tindakannya, prakteknya, ucapannya menunjukkan dia meyakini seperti itu. Ambil contoh misalnya, dia ingin selamat dari hukuman, dia ingin selamat dari penjara, dia ingin selamat, mudah-mudahan tidak sampai di penjara. Pakai cara nyogok, nyuap. Nah, berarti kan dia yakin ada yang bisa menyelamatkan aku selain Allah. Coba kalau dia yakin, nggak mungkin saya selamat dari kasus ini karena memang saya salah. Ya sudah, pasrah, mohon pertolongan kepada Allah, kan begitu. Dengan dia, ini muslim ya, kan banyak seorang muslim yang terkena kasus kemudian nyuap, banyak sekali kan. Dia nyuap. Dengan nyuap seolah dia yakin ini bisa menolong saya dari penjara, dari hukuman. Padahal Nabi sendiri yakin gak ada yang bisa menolongku dari Allah. Iya, betapa rapuhnya keyakinan seperti ini ya, termasuk antum. Kalau antum berani ngasih suap, pelicin, hadiah, supaya jangan lari ke yang lain, supaya jadi langganan, pakai cara-cara seperti itu. Berarti antum meyakini apa yang tidak diyakini oleh Nabi SAW. Ada yang bisa menolong antum selain Allah. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ngasih hadiah, padahal dilarang. Ngasih hadiah kepada ummal kan haram, kecuali swasta ya. Kalau pegawai negeri mutlak. Hadis Ibnu Lutbiyah, mutlak haram. Ngasih hadiah kepada camat misalnya, wali kota misalnya, atau di bawahnya wali kota, jelas dia pegawai penguasa, haram mutlak ya. Coba kalau kaum muslimin takut semua terhadap dosa ini, insya Allah kayak apa majunya ya kan. Tanpa suapan berarti luar biasa, berlomba dalam prestasi itu kan, speknya yang paling bagus dan seterusnya. Tidak seperti hari ini. Udah, speknya amburadul nggak apa-apa, yang penting dia setuju, yang penting beliau mau tanda tangan. Nah itu kan yang terjadi, hancur-hancuran ya. Jadi yang akan memperbaiki satu negeri itu bukan pemimpin, tapi rakyat ya. Mudah-mudahan antum jangan lupa, karena sudah ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang sudah mau lupa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka tidak lupa ayat ini, hafal luar kepala, tapi pemahamannya mereka lupa bahwa yang akan merubah negeri ini dari keburukan kepada baik itu mereka, bukan dia. Artinya rakyat, bukan presiden. Kalau rakyatnya nggak ada yang mau ngasih suap, rakyatnya semuanya kerja keras, rakyatnya tidak ada yang berkhianat, insya Allah intinya rakyatnya takut dosa lah ya. Kan kita malu disindir-sindir ya sama orang kafir itu ya. Walan ajida min dunihi multahada,
dan aku tidak dapati selain dia multahada, yang melindungi, yang menolong, tempat bernaung, tempat berlindung, enggak ditemukan oleh beliau. Ya. Betul-betul beliau pasrah sekali. Dan pasrahnya beliau, yakinnya beliau tangkap oleh Allah. Dan ketika kita pasrahnya sama dengan beliau atau turun dikit lah ya, insya Allah ditangkap oleh Allah. Kita kadang-kadang pasrahnya nanggung, atau sedikit sekali, atau mungkin di bibir saja. Ya udahlah, kita serahkan kepada Allah di bibir. Tapi dalam hatinya tidak ada seperti itu. Tidak seperti Nabi SAW, pedang sudah di atas kepala beliau, tinggal ngayunkan sekali. Beliau bersandar di bawah pohon. Ini dalam istirahat beliau, dalam safar. Itu dia bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang akan melindungi engkau dari pedangku ini? Dijawab, Allah. Dengan tegas, yakin, mantap beliau menjawab, Allah. Langsung jatuh itu pedangnya. Ya. Gantian diambil oleh Nabi SAW. Ya. Ditodongkan, siapa yang akan melindungi engkau dari pedang ini? Ya dia kafir, enggak mengucapkan Allah. Nah ini orang yang pasrah betul, insya Allah, yakin betul, ini agama ya. Ini bukan ilmu pengetahuan, bukan teknologi, pakai analisa begini begitu. Enggak. Harus pakai pengalaman. Biasanya kalau kayak begini nggak laris nih. Biasanya kalau pakai ini gagal nih. Biasanya kalau kayak ini nggak diterima nih. Ya, buang. Kalau sudah ada dalil, ya, mau usaha, mau ini, mau itu, pasrah kepada Allah. Setelah jalani asbab-asbab sesuai dengan sunnatullah, habis itu serahkan kepada Allah, insya Allah. Illa balagon, kecuali sekedar menyampaikan. Beliau mengatakan illa di sini istisna. Istisna artinya pengecualian. Tapi munqati. Dalam bahasa kita tidak ada perkecualian, ya perkecualian titik. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, perkecualian ada dua. Ada munqati, ada muttasil. Ada yang terputus, ada yang bersambung. Ya. Ini putus nih. Ya. Nggak ada hubungannya. Kalau murid-murid datang kecuali Ahmad, itu kan nyambung. Berarti Ahmad murid itu kan gitu. Ahmad termasuk murid. Itu muttasil. Kalau ini munqati, sama dengan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat akhirnya mau sujud kepada Adam kecuali iblis. Ini munqati. Kenapa? Karena iblis bukan malaikat. Kalau muttasil berarti iblis malaikat. Kan dalilnya jelas, iblis bukan malaikat. Iblis adalah jin. Kana minal jin. Ini perlunya memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Setelah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan perbuatan para sahabat. Terakhir, menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa Inggris, tidak boleh bahasa manapun. Harus bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Ya.
Falhasilu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdun lillah. Maka kesimpulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar hamba, cuman hamba Allah. Wa muqtada hadhihi al-ubudiyyati annahu la haqqa lahu fi syai'in min syu'unir rububiyyah. Itlaqan, secara mutlak bahwa beliau tidak memiliki secuil pun, setitik pun sifat rububiyah. Tidak punya. Apalagi uluhiyah. Rububiyah tidak punya beliau. Ikut mengatur misalnya, ikut menyelesaikan sebuah permasalahan misalnya, tidak. Beliau tidak ikut sedikit pun dalam perbuatan Allah. Itlaqan, sekali lagi, secara mutlak. Lawan kata mutlak apa? Muqayyad. Kalau muqayyad, kecuali. Ada takkidnya. Ya. Kecuali. Kalau ini nggak ada takkidnya, mutlak. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-mathabah, fama baluka biman dunahu min ibadillah. Ketika Rasulullah itu cuman seperti ini, gak ada peran sedikit pun beliau dalam kehidupan jagat raya alam semesta ini, gak ada. Gimana yang lain? Gimana yang lain? Beliau aja gak punya peran sedikit pun. Ya, semuanya Allah yang mengatur. Ya. Seandainya bulan itu pernah terbelah, ya, bukan seandainya, memang benar. Nabi yang membelah tentu bukan, beliau hanya berdoa. Beliau hanya berdoa. Bisa dikabulkan oleh Allah, bisa tidak. Namanya juga berdoa. Ya. Ini sedikit antum tentang berdoa. Sering saya dengar, ya, saya ini dizolimi juga, kemudian doanya lagi berbuka puasa sambil menunggu qomat, ya, di dekat Hajar Aswad, ya, di pelataran Ka'bah, sedang safar. Itu kan udah numpuk-numpuk itu, ya, udah numpuk-numpuk itu kemungkinan untuk dikabulkan. Bayangkan, dizalimi juga, pas buka puasa juga, menunggu qomat juga di Masjidil Haram dengan kamu, tapi kok nggak dikabulkan? Mengangkat kedua tangan misalnya, kok nggak dikabulkan? Jawabnya apa? Jawabnya, namanya doa. Kalau pasti dikabulkan, ya bukan doa, merintah itu, ya. Allah diperintah. Banyak dari kita di begitu tuh. Kenapa ya? Padahal udah begini. Ya namanya berdoa. Berdoa itu kan memohon. Cuman berharap akan dikabulkan harus, tapi memastikan nggak boleh. Namanya berdoa, memohon. Terus ingat 3 hal itu. Ketika kita berdoa, pasti akan terjadi satu di antara 3. Tiga-tiganya baik semua. Nggak ada yang buruk. Baik semua. Dikabulkan, ditunda, diganti dengan yang lebih baik. Ini kan semuanya baik semua. Maka jangan malas-malas berdoa, jangan sungkan-sungkan, jangan maju mundur, jangan apalagi nyesal, ya.
Orang-orang awam suka begitu. Saya sudah berdoa, tapi kalau begini seolah ada nada penyesalan. Nggak boleh. Atau merasa seolah tidak disayang oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Nggak boleh. Kalau merasa banyak dosa boleh. Memang kita banyak dosa, ya kan? Tapi merasa seolah Allah tidak mengampuni dosa kita, lalu tidak memperhatikan kita, lalu doa kita tidak dikabulkan. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Jadi harus ada harapan. Ya. Tapi itu tadi dibatasi dengan satu kaidah, apa itu doa. Antum harus tahu apa itu doa. Fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, apalagi mereka. Lihat jahilnya sebagian saudara-saudara kita. Ya, cuman manusia, cuman bergelar kiai, haji, ulama, syekh, bahkan sebagian atau wali, ya. Dan mereka beranggapan bahwa banyak wali-wali itu yang aneh-aneh gitu. Bahkan wali sejati itu hidupnya aneh, ya. Nggak pernah pakai baju misalnya, celana pendek misalnya, ngerokok lagi, ya. Oh, itu di mata kita aja begini. Dibodoh sekali, dibikin bodoh, dikemanakan ayat Al-Quran, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikemanakan itu. Jadi patokannya bukan Al-Quran dan Sunnah lagi. Ya Anda aja yang nggak tahu. Hatinya kasar sih, hatinya keras sih, ya, membatu. Coba kalau hati Anda hatinya lembut, tahu, ada perasaan. Agamanya pakai perasaan. Mana ada agama pakai perasaan? Agama pakai dalil. Agama Islam itu harus pakai dalil, bukan pakai perasaan. Ya. Orang Nabi aja nyuruh para sahabat buang perasaan. Ketika apa? Masih ingat? Ketika ngambil wanita-wanita yang kalah perang, padahal di situ ada suaminya, sama-sama tertawan. Ya. Nabi ambil. Sahabat maju mundur, ada lakinya nih, gitu kan? Ya mungkin kita begitu, kayak perasaan. Kata Nabi halal. Jadi patokannya Allah dan Rasulnya membolehkan, berarti halal. Itulah para sahabat. Walaupun manusia sejagat memujinya, tapi kalau Allah dan Rasulnya melarang, mereka nggak mau. Sebaliknya, itu kan dicela manusia sejagat barangkali, ya. Nurani kita saja seolah nggak terima orang ada suaminya, ya kan? Tapi Allah dan Rasulnya menghalalkan. Inilah para sahabat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beragama itu pakai dalil, bukan perasaan. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ سَفَهُ أُولَئِكَ الْقَوْمِ. Dengan demikian teranglah, jelaslah, terang benderang kebodohan mereka itu, satu kaum itu. Alladzina yad'una man yad'unahum awliya. Ini wali, ya. Yang berdoa memohon kepada orang-orang yang dinyatakan sebagai wali, ya, atau pelindung-pelindung selain Allah, dan mereka tertipu dalam hal ini. Padahal nggak ada bukti, nggak ada bukti. Ya, buktinya apa gitu, ya? Apa bukti bahwa dia wali kekasih Allah, orang saleh, sementara nggak pernah pakai baju, ngerokok? Mereka nggak punya bukti. Ya, sama dengan dukun-dukun itu, mereka percaya, laris, dan padahal nggak ada bukti. Kecuali sekali-sekali. Kalau dokter ngobatin sembuh kan nggak sekali-sekali, ya. Insya Allah sering kali.
Sekali waktu nggak sembuh, mati, ya kan? Mana ada dokter nggak dengar? Asal berobat sama dia mati, asal berobat enggak kan? Ya kan? Maka wajar kita psikosom, ada buktinya dokter itu rumah sakit. Asal datang ke rumah sakit itu mati. Enggak ada kita dengar seperti itu. Ya coba kalau dukun, mana di antara sekian yang datang paling satu yang benar dia meramal satu, heboh. Selebihnya salah lagi, keliru lagi, masih dipercaya. Ini bodohnya orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Sangat bodoh sekali. Wa qawluhu wa rasuluhu. Beliau jelaskan, syarahkan tentang Rasul. Hadza aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun selain beliau. Kenapa? Li'annahu khatamun nabiyyin. Maksudnya setelah ini ya, bukan sebelum beliau. Sebelum beliau banyak. Setelah beliau nggak akan ada lagi. Li'annahu khatamun nabiyyin, karena beliau adalah nabi terakhir. Ya. Nabi terakhir apa rasul terakhir? Masih ingat pembahasan itu? Yang fasih, yang benar, yang tepat, nabi terakhir apa rasul terakhir? Nabi. Sebab kalau dibilang rasul terakhir, maka ada kemungkinan Nabi Adam. Kalau dibilang beliau adalah rasul terakhir, Mirza Ghulam Ahmad senang. Dan memang itu yang dikatakan, betul dia rasul terakhir, tapi bukan nabi terakhir. Nabi terakhir Mirza Ghulam Ahmad, kan nabi bukan rasul, belum tentu rasul. Rasul pasti nabi. Kan rasul lebih tinggi, yaitu terakhir. Setelah beliau tidak ada rasul lagi, tapi ada nabi lagi, ya bahaya kan? Kalau dikatakan khatamul mursalin. Maka setahu saya, insya Allah, mungkin antum juga tahu, nggak ada ya istilah khatamul rusul, khatamul mursalin. Selalu khatamun nabiyyin, ya kan? Lebih fasih, lebih tepat, lebih menutup celah, nggak ada celah. Gitu. Nah, sebaik-baik kalimat, sebaik-baik istilah, sebaik-baik perkataan adalah yang menutup celah itu. Maka dikatakan la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Karena kalau la rabba illallah bahaya, celahnya tidak tertutup. Ya. Alhamdulillah dikatakan la ilaha illallah, bukan la rabba illallah atau la malika illallah. Ya kalau bahasa Indonesia sama aja. Mau la rabba illallah, la ilaha illallah, la malika illallah, ya sama artinya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ مكانا. Beliaulah utusan Allah, satu-satunya utusan Allah yang pernah sampai, pernah menginjak sebuah tempat yang lam yablughu ahadun minal bashar. Tidak ada manusia yang pernah menginjak tempat itu. Bukan mendatar ya. Artinya tidak ada manusia yang pernah menginjak sebuah tempat di mana Nabi injak, misalnya daerah mana, bukan. Kalau itu mah bisa ditiru ya. Bukan mendatar, tapi ke atas. Beliau ke atas, terus berhenti di satu tempat. Yang di tempat itu seandainya Allah masih menulis, pena itu masih menulis, maka beliau mendengar deritan pena itu. Pena nulis kan bunyi ya,
Antum tahu kan bunyi tinta, bunyi pena ketika beliau dengar itu. Kayak apa tingginya. Sementara Jibril sampai situ? Tidak. Jibril hanya mengantarkan di bawahnya. Kayak apa mulianya beliau. Ya. Diangkat tinggi beliau. Sebagian ulama mengatakan ini sebagai hiburan. Ini sebagai hiburan. Karena sebelum itu dua manusia terdekat beliau yang beliau cintai meninggal di tahun yang sama. Khadijah dan Abu Thalib. Ya. Abu Thalib luar biasa, meninggal kayak apa sedihnya beliau karena dalam keadaan kafir. Ya. Maka para mu'arrikh mengatakan sebagai amul hazan, tahun duka cita, tahun kesedihan. Setelah itu beliau diangkat luar biasa. Ya. Isra Mi'raj. Dan jangan pakai akal, nalar, nurani dan seterusnya ketika membahas Isra Mi'raj. Ya, itu nggak usah nanya itu Nabi berboncengan naik buruk bersama Jibril, pada pakai helm nggak, itu nggak usah nanya begitu ya kan? Nggak akan terjawab. Ya di pesawat aja paling berapa kan, nggak sampai 1000 km per jam, paling 900, 800. Dibuka kacanya kayak apa ya kan? Ini entah berapa juta kilometer per jam. Tanpa apa ya? Nggak usah dibahas. Nggak akan sampai nalar kita. Udah cukup diimani saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.